bagaimana terapinya ya, banyak guideline ya. Jadi tujuan penata laksanaan dari krisis hipertensi ya beda ya antara artinya tata laksana ini akan berbeda antara emergensi atau urgensi ya. Jadi sesuai dengan golongannya tadi ya. Jadi tergantung juga ya dari kondisi khusus yang menyerangnya. Misalkan ada penyulit ya atau penyakit lain, nah itu akan beda tata laksananya. Kemudian juga terkait juga dengan target tekanan, pencapaian tekanan darahnya juga beda ya. Jadi cara memonitor tekanan darahnya juga beda ya antara emergensi dengan urgensi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang hipertensi urgensi ya? Ya, kalau yang hipertensi urgensi itu hanya membutuhkan terapi oral ya. Jadi kemudian diulangi lagi, kemudian juga perlu dievaluasi, ditetrasi ya terkait dengan penurunan tekanan darahnya ya. Enggak perlu ya dirawat di ICU, enggak perlu ya. Juga bahkan tidak perlu rawat inap ya. Nah, target penurunan darahnya enggak menit ya, enggak menit atau jam, tapi bisa sampai 2 hari. Ya. Artinya pengelolaannya bisa sampai 2 hari dalam menurunkan tekanan darah ya. Ya, tapi kadang-kadang ada ya kesalahan atau apa namanya over tindakan yang gitu itu sehingga sering terjadi diobati secara agresif ya. Jadi terapinya itu terlalu agresif sehingga justru dapat berakibat tidak bagus pada pasien, justru terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, kalau tata laksana hipertensi emergensi ya beda ya. Jadi nah ini harus dilihat dulu ada penyulit enggak, compelling condition gitu. Kalau enggak ada penyulit ya terapi menurunkan MEP ya, mean arterial pressure ya itu 25% ya. Jadi bertahap 25% dari tekanan yang ada ya. Misalkan tadi ketika di UGD berapa tekanannya, diturunkan 20% dalam 1 jam. Ini di ICU ya, ini penanganannya ini biasanya menggunakan sharing pump istilahnya. Injeksi bukan infus ya, lebih apa namanya, lebih kecil lagi ininya. Tetesannya lebih kecil lagi ya. Sharing pump. 1 jam pertama pemberian terapi itu cukup 25% penurunan. Nah, kemudian ya penurunan yang kalau lebih dari 25% ya akan rawan terjadinya ya, makanya tadi di itu organ itu yang sering di ischemia cerebral ya. Jika dalam 1 jam pertama ya penurunan ini 25% tanda-tanda gangguan ya, misalkan kejang, nyuruh itu harus dihentikan ya.
selanjutnya jika dalam 1 jam kalau tercapai ini penurunan tekanan darah selanjutnya dilakukan tahap ya. Nah, ini urut-urutannya ya. Jadi target penurunan tekanan darah pada hipertensi emergensi 1 jam pertama dikurangi 25% ya. Artinya 25% itu misalkan 220 misalkan 240 ya, itu 25% dari di 2 sampai 6 jam itu diturunkan menjadi 160 ya. Sistolnya dan diastolnya 100 sampai 110 pada 2 sampai 6 jam. Nah, kemudian selama 6 jam sampai 24 jam ya, di pemeliharaan dipelihara ya, selama 6 sampai 20 jam pertama ya. Kemudian baru setelah 24 jam sampai 40 jam berikutnya, 48 jam berikutnya menuju ke 140 90 ya, harus secara bertahap. Tahu ya kenapa 100 secara bertahap ya. Jadi supaya apa namanya, terapi itu ya perlu jadi perlu tekanan yang tinggi dulu ya, supaya sirkulasinya itu kalau langsung jerot itu langsung rendah ya, padahal kan butuh, nggak nyampe nanti ke otak juga gitu. Nah, ini algoritmenya ya. Jadi pasien yang krisis hipertensi ya dengan tekanan ini ya akan terjadi kerusakan terhadap organ ya. Ini ya. Jadi secara progresif ya, ini kalau ada ya, ini namanya, jadi kalau ada kerusakan target organ ya berarti hipertensif emergency namanya ya. Jadi ini harus dirawat di ICU ya. Ya, ini bisa menyebabkan ini preeklamsi dan sebagainya ya. Nah, ini kalau ada atau enggak ada hal-hal seperti di sini ya. Kalau enggak ada ya maksimal 25% ya, seperti tadi itu ya. Kemudian kalau ada ya, ada adult digestion, civil preeklamsi, nah itu harus diturunkan 140 selama 1 jam, jadi beda ya. Jadi tata laksananya akan beda ya, sampai 120 pada kondisi yang aortic dissection itu ya. Kalau yang enggak ada ini ya, artinya peningkatan tekanan darah yang cukup diberi oral antihipertensif ya, obat oral, cukup oral itu artinya yang urgensi. Nah, ini
obat-obat farmakologi pada hipertensi emergensi ya. Esmolol, dopan ya, semuanya ini injeksi ya, parenteral ya. Jadi emergensi itu harus cepat. Bagaimana supaya cepat efeknya ya harus parenteral, ya, harus injeksi ya. Jadi fenoldopan, labetalol, nikardipin, ini semuanya dalam bentuk injeksi ya. Nanti kalau sudah di semester 7 harus bisa menghitung ini. Jadi kalau dosisnya mikrogram per kilo berat badan selama 1 jam. Kemudian sekian ya, berapa cc yang mau diambil. Nah itu nanti terus kalau di semester nanti sudah di farmasi klinik ya, harus tahu bagaimana cara mengambil cairan ini ya. Jadi injeksi ini yang sudah diencerkan yaitu dosisnya ya. Jadi kalau berat badannya 50 ya dikalikan berarti kan kali 0,1 mikrogram ya. Jadi itu untuk menurunkan ya. Jadi ini efek samping ya, jadi tidak ada efek sampingnya. Nah ini juga beberapa obat antihipertensi intravena ya. Ada golongan CCB ya, vasodilator, apa namanya, nitrit oxide ya, nitrit oxide dependent yaitu sodium nitroprusid, nitrogliserin, golongan nitrat, vasodilator langsung, hidralasin ini ya, esmolol golongan adrenergic blocker ya, beta 1 ya. Yang selektif ya. Jadi ini dosisnya ya, ya mulai ya banyak memang ya. Jadi obat-obat ya itu konsekuensinya seorang farmasis ya memang harus seperti ini ya, labetalol. Lupa dilihat lagi, lupa ya karena sering melihat pasti akan ingat ya. Tapi kalau nggak pernah dibaca, nggak pernah dilihat, ya pasti dari mana tahu ya. Obatnya nggak tahu ini bekerjanya di mana. Nah, dengan cara apa? Nah tadi itu jadi apa namanya, kita memang harus belajar mumpung masih semester 3, jangan suka menunda ya. Jadi yang sering baca itu kuncinya ya. Jadi sering baca aja itu sudah belajar ya. Adrenergic blocker non selektif ya, alfa reseptor antagonis ya. CCB ya, fenolphthalein ya, fenoldopam. Nah itu apa namanya? Ini apa? Komentarnya di sini ya. Ini di bawah juga ada bagaimana esmolol misalkan ya. Ini tapi saya belum selesai ya, nanti saya lanjutkan bikin untuk menjelaskan bagaimana obat-obat itu bekerja dan dosisnya, bagaimana sifat-sifat farmakologinya, ya, dia bekerja di mana. Nah itu saya belum selesai, baru ada 5 obat ya, nanti saya tambahi ya. Jadi misalkan esmolol ya, jadi saya akan menerangkan di sini esmolol ya, di sini gini. Nah ini penghambat reseptor beta 1 adrenergic ya, beta blocker kerja cepat ya. Ini parenteral ya, ini kardioselektif ya.
Ya, ini onsetnya 60 detik itu sudah ada dan durasi kerjanya cepat ya, nggak lama ya. Jadi ini sifat-sifat farmakologi diberikan dengan dosis muatan, artinya dosis tinggi dulu, 500 mikrogram selama 1 menit, diikuti dengan infus. Ini di aja ya, walaupun saya nggak akan ini, tapi untuk ngerti aja bahwa pemberiannya itu mesti tapering ya, bertahap. Ini kontraindikasi dengan asma ya. Jadi kenapa ya, beta blocker lainnya kan ada yang nggak selektif ya. Jadi kalau nggak selektif artinya kan bisa bekerja di beta 1 dan di beta 2. Ya kalau bekerja di beta 2, kalau yang di paru-paru ya akan semakin ini ya, apa namanya, sesak nanti ya, di blok ya. Ya, ini nanti dibaca ya. Jadi apa namanya? Kita waktu masih berapa menit lagi, Mbak? Halo? Masih sampai 8.40, Ibu. Oh, 8.40. Nah, ini fenoldopan ya. Jadi agonis reseptor dopamin 1. Agonis itu artinya agonis itu sesuai ya. Agonis itu sesuai dengan kerjanya. Misalkan kerjanya itu vasodilatasi ya, dia vasodilatasi. Itu namanya agonis. Tapi kalau antagonis ya, dia itu sifatnya vasodilator, ya dia akan vasokonstriksi. Itu kalau antagonis ya. Nah, ini kerjanya menyebabkan vasodilatasi arteri koroner, ginjal, mesenterika, dan perifer. Ini fenoldopam ya. Pasti kerjanya kebanyakan adalah vasodilatasi ya, karena tekanannya sangat tinggi ya. Dan ini butuh efek yang cepat gitu. Ya, obat-obatnya ini labetalol, nikardipin, semuanya dalam bentuk injeksi. Jadi golongan CCB yang labetalol ini kan beta blocker, fenoldopam, dopamin. Jadi yang satu-satunya CCB yang injeksi itu ya nikardipin ya. Lainnya kan amlodipin, terus nifedipin, nah itu oral. Yang satu-satunya injeksi adalah ini golongan nitrat ya. Nah, itu ya. Jadi hipertensi emergensi ini, krisis hipertensi ini kan satu jenis atau satu bagian dari hipertensi ya, yang harus diketahui ya. Jadi memang nggak banyak sih, jadi ini. Well, ya, tapi harus tahu bedanya antara yang urgensi dan emergensi, itu krisis hipertensi. Oke, mungkin sisa waktu kalau masih ada yang ditanyakan kurang jelas, silakan. Sudah selesai ini ya, PPT-nya sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya,
Heeh. Perbedaan selektif sama non selektif itu gimana? Ini jadi misalnya beta blocker yang selektif ya, beta blocker itu kan mengeblok reseptor beta ya. Beta itu kan ada beta 1 itu di jantung ya, yang tugasnya kontraksi jantung ya, memelihara kontraksi jantung itu beta 1 ya. Kalau beta 2 misalkan juga ada di paru-paru ya, juga ada di ginjal ya. Itu kalau yang beta 2 non selektif artinya dia bisa bekerja di paru-paru, juga di jantung. Nah, itu namanya non selektif. Jadi kalau yang selektif khusus di jantung ya. Karena beta 1 itu hanya ada di jantung. Misalkan bisoprolol, dia nggak bisa bekerja di paru-paru maupun di yang beta 2 yang lain gitu. Itu ya. Terima Itu kasih, Bu. maksudnya selektif non selektif. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi karena ini apa namanya? Masalah topik hipertensi ini apa namanya nyambungnya itu kemana-mana. Gitu ya. Kenapa sih hipertensi kok bisa rusaknya ginjal misalkan? Kok bisa merusak jantung? Kok bisa merusak otak? Nah, itu yang harus kita pahami ya, harus kita dengan komplikasi yang sudah dipelajari kemarin itu kita tahu ya. Jadi kenapa krisis ini, apalagi pasti yang hipertensi kronik aja juga komplikasi, apalagi yang krisis ini yang meningkatnya mendadak. Nah, itu apa namanya juga apa namanya merusaknya juga cepat dan agresif gitu. Ya makanya ini penanganannya harus cepat ini di ICU ya, di semua menggunakan terapi injeksi ya. Itu yang harus dipahami awal ya, baru kita tahu obatnya gitu ya. Jangan kita belajar obat hipertensi itu ini golongan ini tapi tahu penempatannya. Nah, itu yang susah ya. Jangan sampai alur mikirnya jangan seperti itu, hanya menghafalkan aja. Ya. Beberapa obat hipertensi itu mempunyai banyak titik kerja. Makanya kalau dokter itu memberi obat kombinasi 2 atau 3, ya karena obat-obat tersebut bekerja di titik lain ya. Ada di titik tulang, misalkan ada di pembuluh darah, ya. Kemudian ada yang di angiotensin 2, misalkan. Ada yang di beta 1. Sehingga dia itu bekerja bersama-sama, sinergis dalam menurunkan tekanan darah. Nah, ini kalau orang yang uncontrol ya, artinya penurunannya itu sulit ya. Jadi harus dikombinasi. Kemarin kan kita sudah belajar untuk yang kombinasi ya itu. Nah, itu loh. Jadi kita itu harus ya. Kompetensinya atau kemampuannya itu harus sebegitu gitu ya. Jadi bagaimana kita belajar itu ya nggak hipertensi aja semua ya. Tapi terutama hipertensi itu banyak
mana-mana. Ya. Ya, kalau hipertensi dengan penyakit apa namanya apa namanya artritis ya mungkin ya nggak ada hubungannya ya OA gitu, berupa enggak, tapi ya hubungannya dengan kardiovaskular ya sistem sirkulasi ya. Organ-organ yang dialiri darah itu mana aja, nah itu hubungannya akan berpengaruh ke sana. Juga berpengaruh pada hipertensi itu pada penyakit diabetes misalkan, nah itu ada hubungannya itu. Ya. Jadi kita jangan menghafal ya. Jadi dalam belajar itu jangan dihafal. Pasti sulit. Ya, kalau dihafal itu sulit, harus dengan pengertian. Kalau dengan pengertian itu mau ditanya dari kanan, kiri, ya depan, belakang, pasti tahu ya. Karena kita tahu siklusnya ya, alurnya tahu ya. Ini kemana? Ini kalau ke jantung begini, kalau ke otak begini, kalau ke ginjal begini. Ya, kalau di pembuluh, kalau di mata begini, karena aliran darah itu kan ya semua akan melalui organ-organ itu ya. Ya. Kalau semua pembuluh darahnya rusak, ya akan merusak ini ya. Makanya semua kendala, semua patofisiologi itu harus diobati. Jadi guideline gitu, tata laksana terapi itu mesti munculnya dari jalannya mekanisme patofisiologinya gitu. Ya. Itu ya pokoknya kalau nggak bisa ya harus langsung tanya itu ke saya langsung, ke dosen lainnya, ke temannya, baca ya baca. Jangan hanya melulu PPT ya, tapi kan harus apa yang nggak sedia. Buku farmakologi. Nah, kalau di semester ini farmakologi, tapi kalau sudah di atas sudah menyangkut kasus ya, kasus penyakit farmakoterapi ya. Farmakologi yang kita belajar ini nanti diterapkan dalam terapi penyakit. Ya, hubungannya dengan banyak hal ya, ada data klinik, ada data laboratorium dan sebagainya. Gitu. Ya, mungkin kita akhiri aja ya untuk apa topik hari ini ya, untuk kuliah hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Salah satu siapa? Ayo. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Baik, saya izin live ya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya minta maaf ya ada kekurangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih.